Permisi. Ya, selamat masuk Mas Bima. Ya, terima kasih Pak. Bima. Mas Bima, bagaimana kabarnya Mas Bima? Baik Pak, Alhamdulillah. Baik. Tapi sekarang ini saya tak capek Pak. Sampai sampai kenapa ya Mas Bima kalau boleh tahu? Saya capek itu karena saya sering marah-marah Pak. Iya, nanti saya pulang untuk marah-marah. Sering marah-marah ya Mas Bima. Mas Bima boleh cerita, tapi mungkin sebelumnya saya akan menyampaikan kalau sini itu rahasia. Dan Mas Bima mau cerita apa dulu? Ya, sekarang lanjutkan ya Mas Bima. Mas Bima capek sering marah-marah. Iya, Itu terjadi secara apa? beberapa minggu terakhir karena adalah Pak ceritanya. Kayak apakah yang Mas Bima alami itu ada penyakitnya kira-kira ada kejadian apa? Kalau Mas beritahu itu apa? Salah dong. Iya Pak, sebenarnya saya merasa mengatakannya karena ini berhubungan dengan teman sekelas saya dan beberapa orang terdekat saya Pak. Tentang temannya Mas itu ya. Iya, Ya, soalnya setelah saya kan juga mengerti kalau di sini itu yakin Mas aja. Masa rahasia dalam kita ini saya di sini. Jadi Mas Bima itu kayak mau gimana saya mendengarkan jamin. Nah, mungkin dari Mas Bima kalau boleh tahu spill lah bikin kayak temannya itu kenapa Mas Bima kira-kira ini masalah pertemanan kan atau minta belajar kan? iya itu karena teman saya sekarang itu sudah apa ya Pak, sudah sering tidak melakukan omongannya itu tidak baik begitu loh Pak kepada saya. Omongannya tidak baik sama Mas Bima Kayak mengejek itu Pak. ngejek. Jadi Mas Bima apa marah jadi marah sama temennya Iya, saya jadi tepan emosinya Pak ketika diejek terus-terusan. Nah, kalau cerita Mas kalau dari kamu ini sejak kapan sih Mas kayak ejeknya kayak apa? Itu teman saya itu sering misalnya di kelas terus saya nggak misalnya nggak paham terus diomong goblok itu bodoh sama misalnya ada tugas yang nggak ngerti ada materi yang nggak ngerti kan saya juga manusia ya Mas nggak selalu paham apa yang disampaikan itu kalau misalnya di tempat tongkrongan itu misalnya saya tanya-tanya malah di ejek kepo nggak ada respect itu loh Pak sama saya sekarang itu teman-teman saya itu Ya, saya paham perasaan Mas. Soalnya gimana pun kalau namanya ejek juga pasti maklum ya. Sama ya itu Mas kalau kita ini sering dianggap kita sama orang lain. Boleh tahu temannya itu yang ejek berapa orang? oh, itu sebenarnya itu teman saya kerap Wah, iya tapi semenjak teman saya itu gabung ke circle teman yang lain itu jadi sifatnya berubah Pak. berubah jadi kayak sering membuli Mas Bima gitu. Iya, mungkin karena saya dengar dulu emang circle-nya itu pembeli semua Pak. Jadi Itu ikut-ikutan teman saya padahal dulu dia baik banget Pak sama saya. terus bagaimana sih perasaan Mas Bima pas tahu temen dekatnya Mas Bima join sama sirkular awalnya gimana perasaan? Saya tidak percaya Pak orang sebaik teman saya itu kok bisa ikut-ikutan teman dengan mereka dengan pembuli. Saya kecewa, kesal dan nggak percaya Pak kalau
circle yang kumpul tadi ya. Ya, saya sedih sekali Pak, Pak Anton itu baik sama saya. Sebentar saya Pak. Oh iya, iya. Jadi kalau menurut Mas Bima, Mas Anton tadi menyakiti perasaan Mas Bima gitu. Iya Pak, saya jadi nggak semangat begitu Pak kalau sekolah dan Kalau di sekolah ya, kita ya kalau di sekolah Pak belajar dari motor. Ya kalau di sekolah Mas Bima itu sama Mas Anton apakah masih akrab jejer satu meja atau gimana? Jejer bangkunya gitu. iya Pak, saya masih belajar lagi, saya udah nggak tahan lama Pak karena teman-teman saya di kelas itu juga bangkunya menetap Pak, jadi saya nggak bisa pindah, nggak bisa cari teman baru, teman duduk sebangku baru itu tidak bisa Pak. Jadi saya mau nggak mau harus duduk sama Mas Anton. Jadi gitu ya. Iya. Apakah kalau biasanya pas diejek itu Mas, apakah Mas Bima pernah melawannya atau Mas Bima cuma gimana responnya Mas? Nah itu Pak, saya itu emosi Pak. Jadi misalnya Mas Anton itu ngecek saya mengikut, saya pribadi Pak, tapi saya lebih keras itu loh Pak. Lebih keras, Kau di goblok. kayak lebih marah gitu. Iya, lebih marah. Jadi saya itu malah kepancing terus malah emosi sendiri gitu Pak. Padahal ya Mas Andi itu nggak tahu lah Pak, ya saya bisa apa enggak ngatain saya itu. Tapi Mas Bimanya kebanyakan marah gitu kayak tadi kalau kita tadi ejek itu lagi marah gitu kan. Kalau Mas Antonnya sendiri, apakah setelah ngecek itu minta maaf atau cuma ketawa terus di Iya Mas, cuman ketawa bilang jadi saya tuh kayak memang Mas Anton saya lihatnya Mas Anton itu memang pure mengejek saya Pak, tidak apa ya, niatnya itu bukan bercanda atau sebagai teman, itu enggak Pak, emang dia mengejek saya. jadi gitu Mas. Iya. Mas Anton tadi kayak pure magic juga. Iya. Ya semacam cendaan gitu. Iya. Nah kalau sebelum Mas Anton join circle mereka, biasanya Mas Bima sama Mas Anton bercandanya gimana? Kayak sehari-harinya itu akrabnya gimana? Itu bisa diceritain. Iya, sebenarnya saya sama Mas Anton itu biasa Pak, bercanda, ngecek-ngecek. Tapi sekarang itu level dia ejekannya itu bertambah gitu loh Pak. Jadi kayak nggak ngira-ngira gitu Pak, ejekannya itu udah menurut saya berlebihan dari yang biasanya. Jadi saya itu kayak emang marah banget gitu loh Pak. Dia berbabasan, dia kelewatan ngecek saya. Ya, saya paham perasaan Mas ya. Iya. Ya, kadang kalau ejekan terlalu lewatnya kita dibuat privasi gitu. Iya Pak. Ngeceknya kayak nyebut nama orang tua saya Pak. Saya nggak terima. Ya itu agak kurang sopan lah. Tapi mungkin kalau Mas Bima lihatnya tadi pas di circle itu, apakah Mas Anton lebih nyaman di circle mereka yang baru atau di Iya Pak. Sama Anton itu saya lihat ketika gabung circle itu dia itu kayaknya juga ketawa-tawa gitu loh Pak. Dia juga kayak benar-benar bersenang-senang sama circle barunya itu Pak. sama SPP-nya yang Iya, jadi kayak emang lebih akrab di sana daripada teman-teman saya. kalau Masnya ini sekarang masih ada perasaan gimana sama dendam kah atau Iya, saya kesel, dendam, saya benci sama Anton. Anton itu jahat banget Pak. tapi apakah Mas Bima sama Mas Anton ini
kira-kira nih kalau ketemu itu apakah di jalan, apakah dia Mas Anton ibarat ini Mas Anton sama Mas Ridho kan Mas Bima di jalan, apakah Mas Bima akan menyapa Mas Anton di jalan pas lihat Mas Anton sama Mas Ridho tersebut? Enggak, Pak, saya nggak mau nyapa. Nanti kalau saya menyapa itu kesannya malah saya senang diejek-ejek. Kan saya nggak suka Pak diejek-ejek. Saya nggak mau akrab lagi Pak sama Anton dan tipenya hanya karena orang yang jadi kelewatan gitu Pak. Ya, ya normal Mas kalau orang ini Iya, ya memang sih agak dan tapi ingat Mas tindakan itu tidak baik karena nanti akan berimbas pada yang akan ada tidak baik lagi dan teman-teman itu jadi ya kadang saya juga emang berpikiran seperti itu Pak. Tapi kan saya juga punya hati Pak. Kalau diejek itu saya nggak kuat sama si Anton. Saya pengennya tuh si Anton kayak dulu lagi, tahu batasan, tata ngobrol, bercanda itu sewajarnya aja. Tapi kayak sekarang itu Mas Anton kayak menormalkan ejekan-ejekan yang kelewatannya itu. Saya nggak suka. ya kalau boleh tahu nih awal Mas gimana berteman sama Anton gimana? Kenal dari mana kalau boleh tahu? Saya sama Mas Anton itu kenal sejak orientasi sekolah. Orientasi Iya, ya dari awal bukan kemana-mana dia jadi akan sama dia dari dalam dia terus ke depan. apa sih yang membuat Mas Bima dulu mau berteman sama Mas Anton ini? Dia itu sefrekuensi, Sefrekuensi frekuensi pemikirannya sama, enak dia diskusi, lalu sering bisa membedakan apa bercandanya, nggak bercanda atau enggak itu bisa. Tapi kan sekarang dia nggak bisa kayak nakal banget. Jadi kalau Mas tadi kan dulu kan kemana karena satu frekuensi gitu. Iya. Nah, kalau kira-kira besok ketemu Mas Anton lagi gimana? Saya ketemu dulu. Saya nggak mau Pak, saya nggak mau teman-teman yang mana yang saya Pak. Masih tinggal dulu ya. Iya, saya tahu. Saya kebablasan pada emosi saya Pak. Nanti saya marah-marah dan kemudian. Jadi ya, jadi itu normal dialami semua manusia ya. Kalau kita diejek itu pasti akan ada timbul apa? Reaksi marah gitu memang masih rasanya normal. Nah sekarang kan Mas Bima ya diejek itu kan sering wah sampai ke hati gitu Mas, saya sakit banget. Mungkin dari Masnya bisa akhirnya juga memotivasi besok sama saya di pertemuan berikutnya dan kira-kira Masnya apakah masih sama dengan ibu sama mama? Iya Pak, saya pengen ke sini itu sebenarnya pengen dibantu sama Bapak untuk Bapak berbicara ke Anton untuk menasehati Anton apa gitu. Ya, Menjaga omongannya Pak. itu Mas Anton akan Saya udah capek Pak bilang sama Anton untuk jaga omongannya, kayak dibeli, saya marah-marah sampai marah-marah dia nggak dengerin Pak. Saya bingung mau nasihat gimana. Saya itu sini pengen Bapak yang nasehatin Anton. tidak akan Mas sudah benar dengan Mas kesini nanti saya akan nasihati Anton dan juga kalau seumpamanya Mas Anton sudah saya nasihati apakah Masnya mau bersama-sama dengan Anton? Tergantung Pak, kalau Mas Anton besok setelah Bapak nasihati bisa berubah, mungkin saya
saya bisa berteman lagi Pak, bisa kabar lagi kalau Mas Antonnya setelah mungkin Bapak nasihati belum bisa berubah, saya belum mau Pak, coba Pak dinasihatin benar Pak Mas Antonnya. Ya, ya, itu saya nasihatnya Mas Anton. Setelah itu mungkin untuk sekarang maknya masih nggak tahu aja ya. Iya Pak, saya kesel. Biasanya apa yang Mas lakuin untuk melampiaskan rasa kesel tersebut? Saya biasanya main mobile. Sekarang saya sampai medical. Tiba-tiba ya ketika dua ini Bapak juga main Pak? ada kalau saya juga setua itu. Saya Ya mungkin Masnya kalau pelampiasan dengan timnya lebih kontrol Mas. Masih iya, saya enjoy karena saya supply ya. kan namanya masih berapa menit itu? Ya, apakah Udah obat enggak mungkin sehari cuma 2 sampai 3 kali doang Pak. Sisanya saya membantu orang tua. ya ya dapat semua. Saya lihat data polis mungkin nanti besok atau besok saya akan memanggil Mas Anton kembali untuk Ya, dinasihatin yang baik ya Pak, yang benar ya Pak, biar berubah Pak. ya siapa ya terima kasih ya Mas sudah datang kemari menyampaikan informasinya Ya, sama mungkin sama apa ya Mas sampaikan sama di sini ya Mas enjoy Mas ya, terima kasih Pak. Dan tadi saya nyampein dengan nada yang marah-marah. Mohon maaf ya Pak, karena saya memang benar-benar emosi Pak sama tingkahnya si Anton itu. tidak kalau bisa saya nah kalau beri saya panggil untuk saya undang ke sini dan kalau mungkin apakah mau ketemu lagi kalau sudah saya sudah merasa kebutuhan itu Ya Pak, sama kawan-kawan saya bersedia kok Pak. ya ya siapa ya nanti Mas bisa Mas datang lagi Pak, ya terima kasih ya Mas sudah mampir di sini dan saya ingin mengucapkan banyak banget seperti terima kasih karena sudah bergabung sebagai teman kita gitu ya Pak, boleh besok makan sama saya Pak. Ya, Mungkin sana ibu kadang lainnya Pak. mungkin kalau sudah kalau sudah siap harapannya saya kasih tanya Ya Pak. apa Mas